Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi meninjau langsung dan bertemu dengan para korban gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 21 November di Solo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain minta kepada semua pihak untuk menjaga situasi politik di tanah air agar tetap kondusif menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang. Menurut Presiden, situasi dunia saat ini sedang tidak normal. Presiden mengatakan dirinya titip dalam situasi dunia yang sangat rentan, semua harus menjaga kondusivitas politik. Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya nggak usah mengulang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau nggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, hati-hati situasi dunia sedang tidak normal. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan global setelah menyelesaikan KTT G20 di Bali dan memegang keketuaan ASEAN pada tahun depan. Menurut Presiden, posisi saat ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang harus tetap dijaga. Dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Kenapa negara lain, internasional, global percaya kepada kita? Karena memang kita bisa dipercaya. Dan konkret, real. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki. Selain itu juga terlihat hadir sejumlah ketua lembaga negara. Senin 21 November masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT dan sembako kepada pedagang pasar di Pasar Malang Jiwan, Colomadu.
amplop. Alhamdulillah sudah mari rezeki Pak Jokowi. Selain memberikan bantuan, Presiden Jokowi di pasar tersebut juga meninjau harga-harga barang kebutuhan. Menurut Presiden, dirinya mengecek sejumlah harga barang di pasar karena kondisi setiap provinsi berbeda-beda. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di pasar tersebut didampingi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selasa 22 November dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat melalui kendaraan darat, Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi serta warga yang terdampak langsung gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada hari Senin 21 November pada pukul 13:21 waktu Indonesia Barat. Presiden meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Kecamatan Cugenang. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya antara lain menyatakan atas nama pribadi dan pemerintah, dirinya menyampaikan duka cita yang mendalam bela sungkawa atas terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur. Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dalam penanganan pasca gempa. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, pada BNPB, pada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Ya, saya rasa itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka, alhamdulillah, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi untuk yang masih tertimbun. Presiden Jokowi juga menggelar rapat dengan jajarannya di tenda pengungsian. Hadir mengikuti rapat seperti Kepala BNPB, Menko PMK Muhadjir Effendi, Kapolri, Kepala BMKG, serta Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Selasa 22 November masih dalam rangkaian melihat langsung kondisi daerah dan korban akibat gempa di Kabupaten Cianjur dalam perjalanan kembali ke Istana Kepresidenan Bogor setelah meninjau posko pengungsi di Taman Perawatasari, Presiden Jokowi membagikan bantuan kepada pengungsi yang berada di posko di kawasan Kecamatan Cugenang, Cianjur.
Rabu 23 November di Istana Negara Jakarta, Presiden menyaksikan pengucapan Sumpah Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 114/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, mengangkat Profesor Dr. Guntur Hamzah SHMH sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengucapan sumpah janji Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Hadir dalam pengucapan sumpah yang dilakukan di Istana Negara Jakarta itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan ketua lembaga negara. Rabu 23 November masih di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Muhammad Mardiono dilantik berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 48/M tahun 2022. Mengangkat Saudara Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan kepadanya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Hadir dalam pelantikan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga seperti Menko Polhukam Mahfud MD. Rabu 23 November, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan tentang pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Menurut Pratikno, pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi karena Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR sebagai pengusul penggantian Hakim MK. Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lebih lanjut, Pratikno mengatakan Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah diputuskan lembaga negara yang lain. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara yang lain, dalam hal ini adalah DPR. Itu pertama. Jadi Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR. Dalam hal ini adalah
pengusulan penggantian itu hakim terbuka. Pada kesempatan itu, Pratikno juga mengungkapkan dilihat dari sisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada kewajiban administrasi dari Presiden untuk menindaklanjuti keputusan DPR itu dalam keputusan Presiden. Pratikno mengatakan atas dasar itu, Presiden menerbitkan keputusan Presiden nomor 114 tahun 2022. Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 114/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR. Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi usulan DPR menggantikan Hakim Aswanto. Rabu 23 November, pihak Istana memastikan surpres tentang penggantian Panglima TNI diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pratikno, penyerahan surpres penggantian Panglima TNI sudah dihitung dengan DPR yang akan memasuki masa reses. Namun demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak bersedia menyebutkan siapa nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Pratikno hanya menyampaikan calon Panglima TNI itu pasti dari Kepala Staf atau mantan Kepala Staf yang masih aktif. Nama-namanya Pak, nama-namanya Pak. Nanti sudah memutus satu nama ya Pak? Iya, nanti kalau sudah diterima DPR, nanti dari DPR lah yang menyampaikan. Ya. Kan kau Pak? Ya kan jelas kalau calon Panglima TNI itu pasti dari Kepala Staf atau mantan Kepala Staf yang masih aktif, kan gitu aja, cluenya itu. Kamis 24 November di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menerima vaksin penguat atau booster kedua bersama sejumlah pihak. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai menerima vaksin penguat atau booster, dirinya mengajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, lansia, dan orang-orang yang interaksinya tinggi untuk melakukan hal yang sama. Saya tadi baru saja divaksin booster, vaksin penguat, dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat. Karena sampai hari ini kita untuk dosis 1 telah menyuntikkan 205 juta dosis. Kemudian dosis yang kedua 172 juta dosis, dan untuk vaksin booster untuk yang pertama telah disuntikkan 66 juta dosis, dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali, masih 730.000 dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan COVID dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin Indovac, produk 100% dalam negeri. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk cepat-cepat melakukan vaksin penguat. Menurut Budi Gunadi, saat ini baru 66 juta dari 234 juta target sasaran vaksin penguat. Selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tampak mendampingi Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir. Kamis 24 November, setelah menerima vaksin penguat kedua atau booster, Presiden Jokowi meninjau lokasi yang terdampak gempa dan menemui warga yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada hari Selasa lalu, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi di Cianjur. Ada sejumlah titik yang dikunjungi Presiden, diantaranya di beberapa titik tenda pengungsian dan rumah sakit umum daerah Cianjur. Presiden Jokowi saat berada
berada di Kampung Munjul, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang memberikan keterangan pers kepada wartawan. Presiden Jokowi antara lain mengatakan rehabilitasi bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan pemerintah setelah proses evakuasi dan distribusi bantuan selesai dengan baik. Saya datang ke Kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang roboh yang paling banyak ada di sini. Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24 karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, terasa itu. Untuk pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau uangnya diberikan ke warga, Pak? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibangun dibantu oleh TNI, ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Ya. Presiden Jokowi saat kunjungan itu juga ikut melakukan distribusi bantuan serta berdialog dengan para korban gempa saat berada di tenda pengungsian. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain didampingi sejumlah pihak seperti Menko PMK Muhadjir Effendi. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.